chef, berarti bisa masak. Bisa masak. Finalis Aksi Indosiar 2019. Artis nih berarti nih. Delegasi Indonesia khususnya di nasional 5 sampai- negara ASEAN ketika saat itu. Wow. Halo guys, kembali lagi di Ihrisi. Ini Cerita menginspirasi, masih bareng gue Dira. Gue Alvina. Nah, kali ini Mau apa coba? Ya agak-agak podcast episode 4. Tumpengan enggak dong. Enggak, baru 4 juga langsung tumpengan ya. Oke. Nah, bukan Irisi namanya Kak Alvina kalau tidak mengundang orang-orang yang berprestasi dan selalu menginspirasi kita semua. Betul kan? Betul. Betul sekali. Karena kalau kita berdua nggak ada inspirasi. Aku sebenarnya ada. Aku mau aku nggak? Aku kemarin mau sombong abis BFW. Apa tuh BFW? Braga Fashion Week. Cuman kemarin tuh kayak masih antar manajemen gitu. Nanti ada season 2 yang apa tuh namanya kayak Sebandung Raya gitu loh. Jadi semua MG tuh Braga Fashion Week kayak Citayam gitu ya? iya betul sekali. Itu programnya Kang Emil. Oke, Keren balik banget. lagi ke ini narasumber kita kali ini adalah Kali ini mau di-spill Siapa nggak? coba? Atau kita panggil dulu apa gimana? jangan nih? dulu di spill tapi spill dikit aja dulu. Itu dia tuh kayak perlombaan apa aja sih yang udah dia ikuti gitu loh. Apa? Ini nih yang aku baca. Yang aku baca di sini. Contekan ya? Iya betul sekali. Ini Pokoknya banyak ada banget nih sampai panjang iya banget. ini sampai gila ini 16 kejuaraan. 16 kejuaraan. Mungkin lebih ya, tapi dia Iya, cukup sampai biar di 16. Betul sekali. Kita nggak ada yang tahu. Iya Nanti betul kita sekali. tanya lagi Pokoknya dia udah berprestasi dari 2014 sampai detik ini. ya. Kayaknya aktif di Pramuka. Iya betul sekali. Terus aktif dia ikut lomba puisi. Silent atuh. Iya maaf ya. Oke. Langsung aja daripada kita mengulur-ngulur waktu yang lebih lama lagi. Ini dia. Mengulur-ngulur waktu yang lebih lama lagi. Jadi kita langsung pergi kali ini dia. Kang Restu. Rame banget. Wah, rame banget lah ini karena kita dengar-dengar sesama anak komunikasi. Betul sekali. Jadi nyambung ya. kita. Iya betul sekali. kayak Beda ya. iya. Kalau dari kemarin ke kemarin tuh kayak monoton gitu ya. iya, Enggak, bukan bukan monoton gitu. sih lebih. Oh, Nah, lebih- ini penggiringan opini. Pulang aku takut. Enggak sih. Pemalu Lebih mungkin. cheerful. Enggak lebih formal mungkin ya. Atau Enggak formal juga Enggak, cuman tapi- Kita lihat ya episode iya. ya. Cuma kita tuh selalu membawakan seperti ini gitu. seperti Cuman itu. memang narasumbernya kayak oh iya Mungkin baik kalem nervous kali gitu. ya di depan iya, iya. kamera. Oh gitu. Ya kalau ini kan udah berpengalaman banget di depan Kayaknya dia kamera aja, yuk nih. kita pergi yuk. Iya. Ngomong-ngomong Baik kalau dia gitu juga saya yang jadi host dong kalau gitu. Saya mau Oh, wawancara iya. kalian kalau gitu. Apa yang menginspirasi? agak gimana ya? Waduh. Oke baik Kang Restu, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalian baik? Baik mungkin ya. Alhamdulillah dong, Alhamdulillah selalu dong. baik Iya. ya. Terus happy. Meskipun Yo. agak-agak mikir Betul. tadi baik ya, tapi baik lah ya, alhamdulillah. Karena ada yang raganya baik, hatinya tersakiti. Oh. Agak nyindir ya tadi nih pulang deh. Iya, baru awal. Bro, udah panas nih ya. Oke. Kita kan biar lebih kena, betul nggak sih? Betul. banget. Juli Dawan ya kita nobatkan sebagai Juli Dawan di Irisi. Oke, baiklah. Kita ada awards Irisi ya. Iya, Juli Dawan terfavorit Kang Restu. Garing. Oke, baiklah tidak apa. Oke, sebelum kita lanjut nih ke Kang Restunya Iya, sendiri, betul. aku pengen spill dikit biodatanya. Nah, Boleh kan? kayak Udah dikit Boleh aja. dong. semuanya. Oke. Nama lengkapnya ini adalah Kang Restu Gani, tempat tanggal lahirnya 13 Oktober 1999. Oke. Alamatnya ini di Limbangan, Garut. Oh, orang Garut, Kang. Kurang Garut asli. Wow. Jadi kota Iya, baik. kota apa sih dia tuh? Kota Intan apa kota Dodol nih Kota sekarang? Intan ataupun Kota Dodo bisa sih ngasih julukan ke Garut. Iya. Iya, betul. Tapi lebih enak kota Intan gak sih? Karena kalau Iya, kota kalau Kota Garut kan lebih ke modern kan ya. Iya, Kalau iya. Intan itu sejak zaman dulu itu Garut Kota Intan kan yang terkenalnya seperti Iya, iya kan kalau kota Dodol, Dodol itu kalau bahasa Sunda artinya apa coba? Dodo. Dodol. Tahu deh udah. Bingung mikir kan Aku ada di mikir. belakang layar ya. Oh iya, oke, Udah baiklah. siap ya. Nah, Kang Restu ini adalah mahasiswa juga di Universitas Muhammadiyah Bandung. Program studi yang diambil adalah komunikasi penyiaran Islam. Betul. Jadi di Universitas Muhammadiyah Bandung itu ada ilmu komunikasi, ada komunikasi penyiaran Islam. Betul. Nah,
ini spill dikit ya. Iya. KPI itu bedanya apa sama Ilkom? Coba. Mungkin kalau KPI dengan Ilkom sama-sama Komunikasi sama. ya sama komunikasi ya, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan public speaking ataupun jurnalistik atau public speaking seperti itu ya. Mungkin kalau di KPI itu lebih ditambah dengan ilmu keislaman seperti bidang dakwah ya. Dakwah, terus juga kan ada menjadi seorang dai ataupun pendakwah gitu. Ya zaman sekarang kita dituntut untuk menjadi pendakwah bukan hanya yang di atas panggung yang berceramah dengan nada suara yang tinggi, namun juga kita dituntut untuk menjadi seorang pendakwah di media sosial yang saat ini digitalisasi. Ya, Kita betul. perang itu di situ kan, perang kita dan peran kita dipakainya di situ. Mungkin seperti itu sih. Untuk overall sama-sama saja mungkin gitu ya. Ada kekurangan, ada kelebihan antara kedua program studi tersebut. Jadi Oke, lebih baik. kayak apa ya? Tentang keislamannya lebih diperdalam Nah, dan seperti itu. intinya tuh ceramah tapi gimana caranya lebih modern nih Nah, nggak gitu-gitu seperti mengikuti aja zaman gitu. gitu. Betul banget kan. seperti itu. Gimana tuh digitalisasi dan Iya, iya, sebagainya. Semester berapa nih ya? Aku semester 4 ke semester 5 mungkin ya. Sama kita. tapi beda umur. Parah banget. Aku lebih dewasa mungkin. Iya, lebih dewasa. Jadi kamu aku lebih apa ya? Cibi ya gitu ya. Iya. Bocil atau Bocil tuh lebih kayak ke Citayam gitu kan gambarannya Gusti. Enggak. ini Iya. juga nyambung ya? udah Deng. nggak diajak Mungkin, guys. Tolong dong keluar aku dari sini, guys. Gimana ya? Oke, gile, seru banget nih sama Iya. Kang Restu ini. Coba sekarang di spill. Ngapain sih diundang ke sini Kang Restu? Betul sekali. Ini dia, ada skrip dari Kang Restu. Skrip gak tuh? Iya, maksudnya ini rentetan prestasi-prestasi dari 2014 nih. Keren banget nih. Ini panjang. banyak banget, ini kayaknya aku sebutin dikit aja kali ya. Dari 2014, Kang Restu ini menjadi salah satu peserta perkemahan pramuka santri tingkat Jawa Barat kedua. Itu boleh diceritain gak sih tuh ngapain aja Itu gitu? awal mula Oh, tuh. tingkat Jawa Barat nih ya? Awal mula berorganisasi. Itu 2014. ya itu awal mula kan itu 2014 itu sekitar kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah ya. Aku kelas 15 berarti. enggak ya itu Iya, SMP. SMP itu 16. pertama kali aku ikutan pramuka itu kan. Pramuka itu terbagi dua kan ya. Ada banyak sebenarnya tapi yang aku tahu itu dua. Yang pertama pramuka secara umum garis umum yang biasanya diadakan di sekolah-sekolah seperti SMP, SMA. Kalau aku karena dari pesantren, sekolahnya tersebut, pesantren tersebut dan kepramukaan yang merupakan kepramukaan santri gitu. Ada batas-batasan yang nggak boleh dilanggar nih di dalam pramuka santri, kayak gitu. Oke. Nah, perkemahan pramuka santri tingkat Jawa Barat tersebut yang diadakan di Cianjur itu kan kedua aku ya. Itu merupakan perkemahan perdana yang diikuti oleh banyak sekali santri se-Jawa Barat ketika saat itu. Dan itu menjadi pengalaman pertama untuk menjadi batu loncatan untuk kepramukaan dan perlombaan selanjutnya pada saat tahun 2014 tersebut. Kayak gitu. Kan tadi disebutnya pramuka santri. Berarti beda dengan pramuka biasa atau gimana tuh? Nah, itu maksudnya? betul sekali. Untuk pramuka santri sendiri sama saja untuk kegiatan dan juga pendidikan yang keilmuannya sama-sama saja seperti Dasa Dharma, Pancasila, Trisatya itu hampir sama. Yang membedakan tadi ditambah dengan aturan-aturan keagamaan yang nggak boleh dilanggar nih, seperti pramuka santri nggak boleh kita ini antara satu akhwat atau ikhwan cowok atau cewek disatukan nih dalam segi perlombaan itu harus benar-benar terpisah. Bedanya Seperti di situ itu. ya. Beda di lebih situ menjaga, juga. Terus dalam segi perlombaan pun yang ditampilkan lebih beragam nih. Ada dimasukkan kayak perlombaan MSQ, Sahril Quran atau Tahfiz Quran atau Tilawatul Quran, lebih bervariasinya di situ sih. Tapi untuk seragam atau keseluruhan itu Sama aja, tidak ada dari bedanya. SMP ya udah Iya. organisasi Iya. nih. Udah aktif banget gitu ya. Banget. Nah, mulai tuh dari pramuka di 2015 ini mengikuti lomba puisi bahasa Inggris. Berarti SMP juga. SMP juga. Kan alhamdulillah. tadi aktif tuh berarti pramuka sampai kapan tuh? Kalau boleh Aku tahu? kalau pramuka sih sampai lulus SMA itu masih SMA tuh masih? Masih itu bahkan SMA udah diangkat jadi pembina ketika saat itu. Alhamdulillah jadi Wah, ini jadi anak itu. pramuka banget Pramuka gitu ya. Pramuka banget loh. Gitu kan. Berarti anak Itu pramuka. iya betul sekali seperti itu. Kalau yang lomba bahasa Inggris itu sih bukan dalam kegiatan kepramukaan ya. Beda lagi. Beda lagi gitu. lomba. Karena kan Oke. aku juga suka itu kayak lebih suka ke bahasa asing ya.
Terutama kan pesantren aku itu pesantren yang benar-benar menghargai dan mengharuskan untuk berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, Gimana tuh sama. pesantrennya? Sama kan ya? Iya. Aku pondok pesantren bahasa. Darussalam Kersamana Garut. Itu merupakan Garut. pondok yang Oh, mengkiblat ke Gontor. Hampir sama. Iya sama aku Sama. juga gitu, kiblatnya ke Gontor. Dia selalu ada studi banding ke Gontor buat Nah, ini di mana? kayaknya bukan usaha pesantren deh ya. Iya. Aduh kayaknya Oh, oke. Tapi boleh tahu nggak sih motivasi tiba-tiba pengen ikutan deh lomba puisi bahasa Inggris? Apakah Betul. disuruh Betul sekali, betul. atau apa? Itu lomba puisi bahasa Inggris itu adalah kejuaraan terbesar sih ya, pertama ya ketika SMP. Sebab kan itu sepriangan nih. Iya Aku nih, wow, melawan Priangan Timur. banyak sekali orang di ketika saat itu, dan itu master ada yang dari lulusan sekolah ternama ketika saat itu. Mungkin kalau dalam segi bahasa Inggris saya pribadi kurang ya, restu pribadi sangat kurang karena letana letah Sunda ya. Nah, iya. Lajanya lajah Sunda pisan. Jadi Aduh. if we can speaking with English itu logatnya logat Sunda gitu ya. masih logat Sunda. Logat Sunda, Aksennya betul aksen sekali. Sunda. Ya, aksennya aksen Sunda, tapi yang aku menjadi kojo gitu, yang menjadi kartu as aku dalam perlombaan puisi tersebut adalah di bidang acting ataupun di bidang Penguasaan storytelling. panggung, Iya, penguasaan panggung. seperti itu. Oke. Jadi orang itu hanya ketika baca puisi, ketika lomba di Sepriangan Timur itu mereka hanya membaca puisi, sedangkan aku menghayati sampai isi teks puisi tersebut. Itu sih yang mungkin bisa dicontoh ya untuk teman-teman yang ada di rumah, bahwa lomba puisi itu bukan hanya membaca, betul ya, tapi lebih ke Dihayati penghayatan gitu. setiap kata dan kalimat dari puisi tersebut. Kebetulan ketika itu aku membawakan puisi tentang ibu. Otomatis kan kalau ibu nggak mungkin lah kalau kita menceritakan tentang ibu harus Tapi ceria gitu kan. ceria gitu iya. ya, gitu. Apalagi ibu adalah sosok yang sulit untuk di skip dalam kehidupan setiap anak, betul ya. banget. Gitu. Seperti itu sih mungkin untuk kisah di perlombaan lomba puisi tingkat Priangan Timur tersebut. Oke, aku mau nanya nih. Iya ya. Kan tadi tuh di 2015 lomba puisi bahasa Inggris. Apakah itu langsung menang? Ikutan pertama kali langsung menang nih di juara 1, atau sebelumnya udah pernah ikutan tapi kayak belum nih menang? Oh, apa gitu? untuk sebelumnya kan aku kan SD-nya SD biasa negeri gitu ya, langsung masuk ke pesantren itu adalah langkah yang seperti berbelok arah, kan beda ya antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren, tentu sangat berbeda. Jadi lomba tingkat Priangan Timur puisi itu adalah lomba pertama sebenarnya. Wah, Menang ya Dan- juara 1. Iya itu. keren banget loh gitu ya. Ya, betul, Langsung menang betul, juara betul. 1 nih. Latihannya tuh gimana? Kan katanya tadi tidak terlalu basic dengan bahasa Inggris gitu. Itu gimana latihannya bisa langsung Jadi juara? untuk latihan sendiri sih kan kalau kita kan speaking English gitu ya, Natakal bilang Arabia, kita berbicara Arab dan Inggris setiap hari di pesantren. Jadi untuk latihan tidak sulit, latihan Iya. untuk karena sering Keseharian Iya, ya, ngobrol. seperti itu. Hanya Seminggu yang mungkin Inggris, seminggu lebih Arab. ditekankan itu adalah ketika ada penekanan kata-kata atau kosakata yang baru nih, yang betul. bikin sulitnya seperti itu. Kalau latihan ya sama pada seperti teman-teman pada umumnya, seperti kita baca berulang-ulang sampai akhirnya kita memahami setiap kalimat seperti itu, gitu. Iya. Iya, ya. Aku speechless banget deh ini untuk bintang tamu kali ini. Aku pulang aja deh kayaknya. Kelihatan banget Karena- kita lebih iya. cupu ya. Soalnya maksudnya aku nggak gitu, malunya nggak gitu, karena nggak gitu. karena aku juga basicnya dari pesantren yang bahasa Inggris Ikutan besar. apa 2015 coba? Oh, 2015 belum, aku belum belum. masuk pesantren. Oh, berarti dari SMP gitu ya? SMA aku SMA Oh, SMA baru ke masuk pesantren. 2016. Dari itu pun aku gak ada prefer buat kayak ikutan lomba puisi, lomba apa gitu. Males ya? Iya, aku lebihnya ke singing kontes sih. Oh, iya. Oke, gila. Terus di sini ada juga ya puisi bahasa Inggris Mila, terus berlanjut itu tuh apa ya? Intens ikut lombanya atau kayak kalau ada event ikutan gitu, Oh. atau emang diintenskan gimana ya, kalau ada pokoknya harus ikut tiap tahun Oh gitu, enggak atau sih, jadi gimana? kan kalau di pesantren itu kan ada santri-santri yang berprestasi kan ketika itu. Jadi kalau sudah satu kali juara itu pasti di lomba-lomba event Benar, selanjutnya langsung kita diikut-ikutin diikutkan terus. Jadi seperti kayak itu. ikutan nih ini gitu, Betul, jadi betul. kasih Jadi informasi ya gitu. kasih informasi seperti itu. Karena jadi karena kan ustadz atau ustazah itu sangat sulit untuk menyeleksi santri lagi kan, untuk melihat bagaimana kualitas dan kuantitas santri itu seperti itu. Jadi karena bukan kalau jadi pertamanya gak suka ya atas perlombaan dan lebih ke orang yang introvert gitu. Oh, Itu saya pribadi seorang anak yang
lebih suka berdiam di dalam kamar di rumah gitu, ya, hanya ditemani oleh gadget gitu. Tapi atas satu kali perlombaan tersebut justru mengundang saya untuk kok seru gitu lebih ya. iya kok kayak seru gitu. Nah dari situ lah jiwa persaingan tumbuh nih di dalam diri. Jadi setiap perlombaan ada ikut seperti itu, dan alhamdulillah. Di mana ada kesempatan ikut gitu. Seperti itu. Keren banget. Oke, baiklah. Ini nih ada yang menarik nih, Kakak Al. Juara 2 lomba Dirijen. Lomba perkemahan pramuka gontor tingkat nasional tuh tahun 2017. Boleh nggak diceritain Dirijen terus Master Chef tuh Iya, sekalian. iya. Nah, Apa iya. nih maksudnya? Iya. Kalau Dirijen itu kan apa itu ya? Iya, mencetak pemandu lagu dan juga paduan suara ketika saat itu. Kalau itu sih yang seru tuh di Dirijen sebenarnya. Dan Gimana tuh itu dua-duanya ceritanya? seru sih. Kalau Dirijen itu lebih ke kan penguasaan gerakan tangan dengan atukan setiap musik gitu ya ketika saat itu. Nah, Restu pribadi untuk Dirijen tersebut hanya belajar 1 malam sebelum diberangkatkan ke Gontor. Dan 1 malam itu pun nggak maksimal karena kan kita ketika itu Restu masih menjadi santri dan harus meminta latihan kepada pengurus yang super sibuk lah ketika saat itu. Akhirnya Kak sampai mohon-mohon Kak bisa nggak latih Restu 1 malam gitu, karena Ana besok pergi nih ke Gontor. Kata beliau yaudah sok latihan 1 malam gitu. Beliau hanya bisa mengoreksi gerakan 1 lagu, sedangkan kita harus membawakan mengiringkan 3 lagu ketika 2 lagu nasional dan 1 lagu daerah ketika saat itu. Akhirnya berangkat ke Gontor. Nah keberuntungan ketika di Gontor itu nggak tampil pertama dong. Jadi Tampil kita masih bisa berlatih dan bisa menilai dari bagaimana penampilan orang ketika saat itu. Nah dari situlah timbul karena banyak peserta yang tampil kan setiap peserta memiliki ciri khas tersendiri. Ketika saat itu berarti Restu pribadi mengambil 1 kelebihan dari setiap peserta dan Restu ambil dan Restu praktekkan dan alhamdulillah menjadi juara seperti itu. Gila, juara 2 ya. Itu Bisa tingkat malam. nasional alhamdulillah, dan latihannya cuma 1 malam seperti itu. Gontornya tuh gontor yang Gontor Darussalam. Darussalam Gontor Pusat. Gontor Pusat. Itu daerah Ngawi kalau nggak salah. Ponorogo. Ponorogo. Terkenal nih dia. Terkenal itu Sangat terkenal. Gontor Itu kalau Pusat. di anak-anak pesantren nama Gontor Iya. tuh Wah, sangat gila. gitu. Wah banget. Artis lah gitu, Artis, artis gitu ya. antar pondok gitu loh. Seperti itu, benar Siap. sekali, benar. Itu berapa tuh yang ikut tadi Dirijen sama Kalau Dirijen sama Master Chef itu kan perkemahan tingkat nasional ya, otomatis pramuka santri lagi nih. Otomatis dari Sabang sampai Merauke kita itu Restu tuh Dirijen bahkan urutannya hampir ke 56. Banyak banget itu. Satu provinsi kan bisa mengirim hampir satu dari satu provinsi, kita katakan Jawa Barat lah. Jawa Barat saja kan yang mengirim ke perkemahan tersebut nggak satu pesantren dong. Banyak banget pesantren dari Bandung, dari apa, betul dari sekali. mana. Dari situ persaingannya benar-benar ketat banget. seperti itu. Iya, Nih benar-benar. lomba juga menang Master Chef. Berarti bisa masak. Bisa masak itu. Wow. Kalau Restu sih bisa masak lebih ke masak apa tuh? karena keturunan, karena ibu sendiri, betul sekali. Karena ibu suka masak di hajatan-hajatan besar, event catering. Kalau bahasa kerennya catering gitu ya. Iya. Kalau bahasa lembur nama masak apa ya? Itu Parasmanan. Fix Cenah. benar. Jadi ketika saya itu yang bikin itu sebelum ke Gontor minta juga doa ke ibu. Apa sih masakan yang bisa ditampilkan nih di Gontor di lidah-lidah orang yang Jawa gitu ya, beda dengan kita yang logat Sunda gitu. Kata ibu, ini ada satu motivasi yang bisa diingat sampai sekarang. Meskipun setiap daerah itu memiliki cita rasa masakan yang berbeda-beda, tapi berbanggalah dengan masakan khas Jawa, khas Sunda, khas Sunda, Khas daerahnya daerah sendiri gitu. Dan alhamdulillah Restu pergi ke Gontor ketika saat itu membawa masakan khas Sunda, seblak, dodol, dan juga ketika itu adalah tempe orek yang itu, kalau tempe orek itu bukan khas daerah Jawa Barat tapi khas keluarga Restu sendiri. Akhirnya ditampilkan di sana dan itu menjadi juara ketika saat itu. Itu bener-bener kayak bahagia banget dong. Itu masakan-masakan itu dan proudly gitu ya. Bahkan teman-teman yang lain itu ada yang masak sampai makanan-makanan Prancis. Itu makanan Cina, makanan Jepang, tapi belum bisa menjadi juara ketika saat itu karena ya itu banggalah dengan makanan khas kita sendiri kan ya. Lokal pride. Iya, ya. seperti itu. Benar. Betul, 2017 bawa seblak. Itu bawa nggak mungkin dong masak di sana kan? Masak di sana dong. Bahan-bahannya di sini
Atau nanti apa ya cek Sunda mah bekah Bukan, cenanya. nggak ada kenikmatan dong. Dulu, Betul. iya. Dodolnya bikin sendiri Enggak, kalau atau dodolnya beli, bawa? bawa. Oh, Tapi bawa. enggak langsung ini dodol apa enggak? Kita Tapi variasikan lagi dong Oh, di masakannya. ini, Betul. di plating. Rating lagi lebih kayak menarik gitu dari Iya, situ. disusun lebih menarik lagi biar. Betul Nah, sekali. Sama satu lagi apa tadi orek apa, Tempe orek. Tempe orek. Kalau Oh, tempe orek itu ya itu masakan khas keluarga sendiri yang dibawa ke sana, dan alhamdulillah ustadz-ustadz yang ada di sana juga dewan juri cukup suka dengan masakan pesen tersebut. pesen nggak Pesen apa nih? jadi pesen nggak kan tadi katanya apa ibunya catering lah gitu. Iya. Jadi boleh nggak mesen gitu Iya, siapa tahu kan. Oh, kalian mau nikah sekalian duluan? bisa. Oh, enggak bukan gitu kan. yang waktu di sana. Iya, waktu di sana kirain ustadz. buat catering kalian ini. Enggak dong. Tapi kayaknya Enggak masih dong. jauh deh kalau. Iya, aku masih jauh, aku masih Si bocil. mengejar cita-cita dulu. Betul. Keren banget ya ini tadi Iya, mulai iya, dari iya. lomba Iya. puisi bahasa Inggris, terus aktif banget di pramuka pesantren ya. Berkesantri. Oh ya, pramuka santri. Terus di sini nih ada finalis aksi Indosiar Betul. 2019. Sebelum pandemi berarti ya. Artis nih berarti nih. Boy. Artis. Boleh diceritain nggak ya? Alhamdulillah. Kayak awal mula itu deh finalis aksi Indosiar, terus Iya. apa namanya, terus pengalamannya Iya, betul, gitu. betul. Boleh nggak sih Seleksinya diceritain? seperti Oh, apa gitu. Iya. Dua aksi 2019 itu kayak hoki tapi bukan hoki juga kan ya. Nah, karena kita ada seleksi juga kan, Benar. antara tingkat nasional juga seleksinya melawan hampir 1000 dai se Iya, Indonesia. se-Indonesia. Jadi ceritanya gini, sebelum Restu bisa masuk ke Akademi Sahur Indonesia tahun 2019 itu, Restu punya satu buku agenda diary nih, diary ya. Restu menulis di situ di 100 My Dreams, 100 cita-cita, mimpi gitu dan ya. cita-cita gitu ya. Nah, kalau nggak salah di urutan ke-31 Restu nulis ingin menjadi seorang dai dan mubalik. Di nomor ke-32-nya ingin masuk TV ketika saat itu. Akhirnya di tahun 2008 sebelumnya kan seleksi aksi Indosiar ini sudah ada di tahun 2018. Enggak. Restu tuh angkatan kelima, berarti ada dong 4 sebelumnya dong. Oke. 4 sebelumnya ada kan ya. Nah, di yang ketiga itu ada teman Restu yang kembar namanya Ustadz Ilal, boleh di-spill itu di Oh iya yang aku kembar, tahu kan? Iya, yang kembar. Itu satu angkatan dengan aku. Dia berangkat ke aksi Indosiar dan jadi juara ketika saat itu. Jadi juara iya. satunya. Oke. Dari situ Restu kayak nggak punya nggak punya cita-cita dan mimpi sampai kayak beliau lah. Beliau sampai diminati sampai anak-anak muda dan menjadi diberi penghargaan oleh banyak lembaga dan institusi ketika saat itu. Dan nah, tapi di tahun 2018 kan seleksi tahun 2018 ya. Tiba-tiba Ustadz Restu itu manggil gitu ke kita ke santri. Yo, santri yang ingin ikutan aksi Indosiar boleh daftar nih ketika saat itu. Restu pribadi kan masih fokus di dalam pramuka ya ketika saat itu, karena menjadi kelihatan pengurus banget pramuka nih ketika saat itu. Pramuka dan juga bahasa ketika saat itu di dua bidang tersebut. Belum bisa lah sampai turun ke bidang dai dan public speaking yang kayak seperti itu. Akhirnya ikutan seleksi. Ada kakak kelas Restu ya, kita nggak mungkin ngomong namanya di sini. Iya dong. Jangan dong. Beliau itu udah daftar hampir semua aksi dari 1 sampai ke 5. Beliau sempat ngasih pesimis dong ke Restu. Orang baru mah nggak mungkin dong bisa langsung masuk, saya aja yang 5 kali nggak masuk katanya teh. Akhirnya Restu nanya, emang kenapa Ustaz gitu? Ya karena seleksinya itu bukan hanya menilai tentang public speaking, tapi juga tentang keunikan diri kamu, ciri khas diri kamu ketika saat itu. Nah, akhirnya ya adalah timbul rasa pesimis ketika saat itu. Jadi Insecure dong. disugestiin Iya, ya gara-gara insecure omongan dong. itu. Kenapa sih? Akhirnya besoknya mau seleksi, malamnya Restu baru bikin dan itu seperti pembuatan teks yang akan kita sampaikan dong. Apa sih bahasa Indonesianya, kayak persiapan gitu ya. Iya, Persiapan untuk berpidato gitu. Itu. Restu sampai jam 1 malam itu baru beres pembuatan teks tersebut dan tidur, bangun sholat subuh. Jam 1 malam Jam 1 sebelum malam. besoknya show. Iya, dan itu belum ngapalin. Oh my Itu belum God. ngapalin. Demi Allah itu belum Oke. ngapalin. Oke. Oke. Dari situ dan di situ lagi terjadi yang namanya hoki. Restu bisa lihat orang lain tampil dulu kan. Betul. Restu nggak tampil pertama, akhirnya dipanggil. Ya selanjutnya Restu, ya terima kasih Pak. Dipanggil sama kru Indosiarnya, pengen tampil apa? Nih judulnya tentang apa? Kebetulan judulnya itu adalah tentang pertanyaan malaikat dalam kubur ketika itu, Munkar dan Nakir. The Question of Munkar dan Nakir ya. Kalau judulnya seperti itu kurang lebih. Nah, karena tadi Restu kan kurang persiapan nih.
Tapi karena Restu menguasai dalam bidang acting ataupun storytelling, terus juga dalam bidang kesenian Sunda, ketika itu Restu hanya menampilkan apa yang Restu bisa dong ya gitu ditampilkan. Oke, pertama silakan, apa keunikan kamu? Saya bisa beatbox Pak, ketika saat itu. Oh beatbox, oh iya. Terus kamu bisa apa lagi? Saya bisa berpuisi gitu. Oh iya, apalagi acting, storytelling, oh iya. Tapi itu mah udah ada di peserta aksi sebelumnya. Terus mikir, oh saya bisa berubah suara Pak, 5 suara atau bahkan 10 suara pun bisa. Oh berubah suara, gimana contohnya? Praktek dong, ya praktek jadi suara kecil, suara ini, suara, oh bisa. Nah dari situ mungkin sedikit mengundang ketertarikan dong dari kru, ya gitu. Tapi dari Restu nggak ada niatan untuk, nggak ada cita-cita bakal masuk gitu, karena Restu ikutan itu karena suruhan dari ustadz kan. Ya kita taat dong, ya kita taat dong ke seorang guru, apalagi seorang santri nggak bisa lepas tentang takdim kepada guru itu. Akhirnya di 2019 diumumkanlah tentang kejuaraan tersebut, dipanggil 2 orang, satu Restu, satu lagi adik kelas Restu orang Bandung. Diumumkan sama ustadz kita, kiai kita, bahwasanya kalian berdua lulus di Akademi Sahur Indosiar tahun 2019 angkatan kelima. Ketika saat itu kita antara sedih dan bingung gitu. Yang bingung kan tadi lah kok kan kita bisa sih kita gitu. baru pertama nyoba. Kalau itu yang udah bengkotan bener-bener ini udah 5. Aduh, kan dari tadi julid terus loh guys. Itu ya udah 5 kali. Iya, julidawan ya, kita nobarkan sebagai julidawan Kang Restu nih. 5 kali kok enggak gitu ya. Tapi mungkin sudah menjadi takdir di jalan Restu lah ketika saat itu. Akhirnya yang enggak bisa Restu tahan itu adalah nangis gitu ya. Ketika yang terharu adalah almarhum ayah Restu itu sempat memberi amanat, kamu harus menjadi seorang ajengan. Kalau sudah ajengan kan ya, ustadz itu ajengan ya. Ajengan itu ajengan. Kamu menjadi seorang ajengan yang bisa berbicara di depan publik gitu, seperti itu. Akhirnya dengan niat lillahi ta'ala tidak mencari kejuaraan gitu. Akhirnya Restu berangkat ke aksi Indosiar dan diumumkan bahwasanya Restu itu lulus di 10 besar tingkat nasional ketika dia melawat 1000 orang itu. Tapi yang masuk ke TV-nya cuma 30 besar ketika itu, dan Restu urutan ke 10-nya gitu. Di sana karena kita adalah anak yang pramuka ya, pramuka kan kocaknya orangnya beda dengan orang-orang yang dai yang serius gitu ya. Benar nggak sih? Kaget ya. Betul nggak sih? Ya kalau kita serius, kalau ada ajakan Habib kan beliau gitu ya. Sedangkan itu kan orang yang kocak gitu, nggak bisa pendiam, nggak bisa gitu kan. Harus ceria kan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kok agak sejalut gitu, kayak gitu. Tapi setelah tampil 1 kali 2 kali sampai beberapa kali di sana, bisa mendapat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, dan itu menjadi satu memori yang nggak bisa dong dilupakan begitu saja dalam kehidupan sampai saat ini. Dan itu yang mengangkat derajat nama pondok, nama Restu, nama angkatan, bahkan juga mungkin nama keluarga yang sempat jatuh itu akhirnya bisa dinaikkan dengan hal seperti itu. Prestasi prestasi yang itu meskipun nggak bisa dong jadi juara, tapi masuk di 10 besar itu adalah hal yang itu keren banget loh, udah masuk 10 besar. Iya betul sekali itu. Makanya satu kebanggaan juga untuk bisa hal seperti itu. Mungkin bangga banget lah pasti. Iya benar sekali. Keren banget nih. Ini banyak banget ya pokoknya prestasi-prestasi ini kita nggak bisa. Daripada kita nanya nih, coba nih dari 1 sampai 16 ini mana yang paling bukan berkesan sih, lebih suka dukanya kayak gitu, sampai banget teringat sampai sekarang gitu. Selain yang tadi finalis aksi ini gitu ya, apalagi nih yang bisa memotivasi juga teman-teman penonton di sini. Atau teman-teman yang ada di sini juga yang lagi nongkrong di ujung lemari itu lagi main HP gitu kan ya. Halo guys, teman-teman di rumah. Ya, apa lagi nih selain finalis aksi ini? Kalau Restu secara pribadi semua perlombaan mungkin sangat berkesan, tapi mungkin ada yang paling berkesan ya di antara itu semua gitu. Dan 16 perlombaan yang kejuaraan yang dituliskan di skrip tadi itu mungkin perlombaan besar, tapi banyaklah perlombaan yang mungkin tidak sebesar yang perlombaan 16 gitu ya. Yang paling berkesan menurut Restu adalah ketika Restu dipilih menjadi delegasi Jawa Barat sebagai santri terbaik di delegasi Indonesia khususnya di 5 negara ASEAN ketika saat itu. 2018 ya di sini tuh. Gimana tuh? Itu kenapa sih nggak mungkin sempat bertanya-tanya teman-teman, kenapa nggak aksi aja gitu yang paling berkesan? Mungkin karena aksi itu di 2019 nih, karena itu 2018 kan gitu ya, yang mungkin lebih perihnya tuh di 2018 sebab di Pramuka itu
apalagi santri sangat identik dengan yang namanya disiplin kan. Betul. Nah di 2018 dipilih menjadi 32 santri yang mewakili Indonesia di 5 negara Asia itu sebagai pertukaran pelajar. Ketika saat itu bukan hanya harus berdebat dengan diri sendiri, tapi kita harus berdebat melawan hampir 3.000 santri se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ketika saat itu. Di mana tuh tempatnya? Itu tempatnya di Jambi ketika saat itu. Pemberangkat dari perkemahan pramuka tingkat nasional di Jambi ketika itu. Itu kelima itu. Persaingan yang ketat ya, Resto itu diseleksi dari 1.000 perwakilan dari Jawa Barat, diseleksi menjadi 100 diseleksi jadi 10 diseleksi jadi 4 ketika saat itu. 4 itu cewek 2, cowok 2 seperti itu. Nah, yang cowoknya Restu itu dari Bandung, satu lagi dari Restu dari Garut, yang temannya terus satu lagi dari Bandung, 2 ceweknya jadi Cianjur kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus ngapain lagi tuh? Nah, di sana kan kita seleksi 5 hari nih. Ya. Sekali lagi kan pramuka santri berbeda ya. Itu yang menjadi kata kuncinya. Pramuka santri itu berbeda. Jadi harus mengedepankan nilai-nilai akhlak dan juga adab dalam setiap aspek kegiatannya ketika saat itu. Nah, kita ini sampai seleksinya nggak seleksi kayak seleksi ilmu kepramukaan, nggak gitu. Yang seleksi itu adalah tentang bagaimana cara kamu berjalan gitu. Yang seleksi itu adalah jalan. Jalannya cuma gini, kita bukan fashion show ya. Oh, iya. Apalagi kalau beragam fashion week Pasti bukan nih. baiklah. Nah, kalau itu ya pasti yang ini jadi juara nih ya. Iya, Tapi baiklah. maksudnya adalah adab berjalan. Itu Iya. dites loh. Iya, walk manner. Yes. Itu sampai bahkan jangan sampai kata jurinya, kalian sampai meludah di negara orang. Itu menjadi titik kunci besar yang harus diterapkan kita sebagai perwakilan Indonesia. Apalagi saya itu kan perwakilan Jawa Barat nih, jangan sampai malu-maluin lah mewakili banyak kabupaten dong. gitu ya. dengan ala orang Jawa Barat kan terkenal dengan sopan, santun Someah gitu ya, Someah. Jawa Barat mah. Jangan sampai lah seperti itu seperti itu. Dan alhamdulillah bisa menjadi kebanggaan lah ketika saat itu. Yang menjadi gimana ya? Yang menjadi kenapa ini yang paling berat atau yang paling berkesan? Sekali lagi karena ini perjuangan 5 hari bukan hal yang mudah, harus berlari-lari dari tenda ke tempat Di hutan tuh. Iya dong, di hutan di tengah lapang. Dan Jambi itu terkenal sangat panas. Benar banget. Emang pernah? Enggak sih, aku dengar dari cerita temen aja. Kan temen aku ada yang dari Jambi, panas banget Panas banget loh. gitu ya, betul kan? wow. Panas Iya, banget. melebihi Bekasi. Oh iya? Iya, katanya. Gimana tuh lanjut? Ya dari situ mungkin sekali lagi itu adalah pengalaman terberat dan terberat dan juga terworth it, terhebat gitu ya yang pernah saya rasakan. Dan 2018 hingga 2019 itu adalah golden year bagi saya. Itu adalah tahun keemasan tentang prestasi yang puncak dari prestasi panjang di pesantren. Mungkin kayak gitu ya. Keren banget gitu ya pengalaman-pengalaman dari Kang Restu Gani ini gitu Tepuk ya, tangan dari dulu dong. dari Ya, 2014. terima kasih. Oke, ini sebelum memasuki closing Statement. tuh udah kesel banget nih kira-kira ya. Cepet gitu ya. Padahal masih panjang ya perbincangan Iya. kita harus berpisah karena waktu kayak Iya, gitu. betul sekali. Karena kan Akang sendiri juga ada job lain nih di luar gitu. Saya sangat mengerti itu. Betul. Padat banget. Iya, padat Aduh. banget loh. Tapi Oke, keren banget. ya keren Iya, banget pokoknya. Tapi aku mau nanya ini satu lagi sebelum closing. Kira-kira selain dari kampus nih, kegiatan di kampus, di luar ada nggak sih Sekarang kegiatan-kegiatan sekarang nih? gitu. Betul. Kalau sekarang sih lebih ke mengajar gitu ya. Mengajar. Dan mengajarnya penuh tantangan karena mengajar anak zaman sekarang begitu sangat sulit. Masya mengajarnya Allah. Kecil atau Yes. kayak Dira nih? Ada anak bocil nih, anak-anak madrasah diniyah kalau Restu pribadi. SMP ya berarti? Enggak. Madrasah diniyah SD. SD itu Maaf. mereka sekarang sedang berperang dong dengan melawan permainan game Betul. online. Gadget. Gadget. Gitu ya. Ah. Dan Restu sebisa mungkin menyelenggarakan pendidikan yang gratis untuk mengaji gitu, karena ingin mengubah watak-watak yang dijajah dong, watak-watak mereka. Betul. Seperti Gimana itu. Secara tidak langsung itu kita udah betul sih. dijajah sama ini Betul gitu. sekali, betul sekali. Gimana caranya mengajar tanpa gadget gitu? Nah, kayak like that, kayak okay. zaman Tapi dulu ya, gitu tapi seenggaknya mereka tuh enggak apa ya? Enggak apa ya? Ayo. Apa ya? Aku lupa. Yang enggak liar lah dengan ini. Bukan ya. kalian. kecanduan dengan Iya. Iya, dia. enggak kecanduan tapi dia tuh enggak sampai gaptek gitu loh. Oh Nah, iya gitu. Susah banget mau ngomong gaptek ya Tuhan, ya Robbi, ya Allah. Baiklah. Oh, itu mengajar itu saja. Iya, Sambil kuliah mengajar gitu sambil ya. kuliah, mungkin untuk sampingannya
Ya sebagai aktivis lah. Aktivis Masya. kampung. Oh, oke, baik. Sebagai organisasi Karang Taruna juga di. Siap, Mungkin aktivis. Kayak gitu. Di KPI ada semua? Ada ikutan? Ikutan. Oke, berarti Tapi kalau di aktif kampus banget kurang ya. ya, kurang. Oh, kurang aktif, Jadi berarti di lebih luar ya. Ya, mungkin di luar gitu ya. Oke, baiklah, karena memang dari tadi sudah siap-siap closing ya Nadira. Iya, gitu ya, cepet-cepet udah di- gitu. Udah digini-gini. Ada nggak sih ini Closing statement. closing statement Dari- dari Kang Restu ini? Oh, ini saya bukannya dari host. Enggak, Iya, dari Kang Restu Oh. dulu Buat gitu buat teman-teman. teman-teman di rumah siapa tahu Oke, motivasi. Iya. Oke. Buat motivasinya ya, dan pada intinya untuk semua teman-teman terutama yang cowok atau ikhwan, prestasi itu hukumnya penting, bukan untuk mendapatkan piala ataupun bukan untuk mendapatkan uang ataupun hal lain atau mendapatkan jodoh, itu bukan. Prestasi Dengerin. itu sifatnya seperti karya. Jadi jangan, kalau moto hidup Restu, jangan sampai mati sebelum punya karya, apalagi tidak memiliki warisan. Karena ketika kita meninggal, kalau kita tidak memiliki warisan, kita tidak akan pernah diingat. Betul? Betul, Maka betul. kalau kita tidak bisa diingat karena ada warisan, maka diingatlah oleh orang-orang karena kita memiliki prestasi. Mungkin kayak gitu. Iya, agak rame ya yang di belakang kamera nih. Kenapa Kayaknya nih? mau minta IG nih nanti. Iya nih, kira-kira nanti mau didapetin Iya, juga iya. nih. Oke, Iya. kalau dari aku yang tadi didengerin gitu ya cerita-cerita dari Kang Restu ini. Restu di host dong. Sok. Enggak dong. Penting adalah Ini nih, jadi host M-Talk nih. sebelah yang sebelah. Iya, yang sebelah. Maksudnya yang bisa diambil dari tadi tuh nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Bener kan? Dari betul, yang betul. tadi tentang aksi Indosiar itu katanya ada yang sampai 5 kali nggak Tapi berhasil. gagal. Tapi ini Kang Restu ini sekali Sekali jadi nyoba. gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Betul, guys, betul, betul. buat kalian berprestasi, buat kalian kayak meningkatkan value kalian tuh Yeah. nggak ada yang nggak mungkin gitu. Betul. Jadi kalian coba aja, coba Intinya terus what's gitu wrong ya. with the try gitu. Yes. Ya. Coba aja Betul. dulu. Coba aja dulu nanti Siapa tahu nyaman gitu kan. ya siapa tahu menang Aduh. juga, siapa tahu dapat juga gitu. Bukan masalah kenyamanan sih ya guys ya. Kita tagline Yang apa? yang penting Belajar dari pengalaman. pengalaman. Iya. Selalu dari episode pertama hingga akhir ini adalah the best teacher is experience. Yes, Gitu. gitu aja. Gimana Di? Ya. Terima kasih. Terima Saya juga terima kasih. kasih banyak sudah undang saya. Iya. Terima kasih juga sudah meramaikan Irisi episode Iya. kali ini. Kali ini rame banget. Ini rame Rame banget. banget kayaknya kalau 40 menit kurang ya. Kita kayaknya sejam, 2 jam gitu, deh. 2 jam. Kemarin saya chat, oh nggak bisa nih kalau jam 1 saya ya, ada sibuk. sibuk banget. Jadi kayak ya udah Kang Restu kayaknya jam 10 atau misalnya jam 11 misalnya 12 saya udah dari sini gitu. Ya kan hostnya juga sibuk katanya, Mbak. Oh enggak juga sih, aku kayak lowong-lowong aja sih. Iya, Sibuk iya. liburan Sibuk kayaknya berlibur. Ya, sibuk liburan nanti nih ya. Betul. Pokoknya Terima terima kasih kasih Ya, banget. untuk terima kasih Kang Restu. banyak. Oke. Terima oke. kasih ya Akhi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang selalu menyaksikan Irisi dari episode ke episodenya, selalu menginspirasi kita semua. Pokoknya jangan lupa